Definisi komposisi musik. Komposisi musik merupakan salah satu bentuk ekspresi artistik paling fundamental dan universal dalam peradaban manusia. Sejak zaman prasejarah, manusia telah menciptakan musik sebagai bagian integral dari kehidupan spiritual, sosial, dan kultural mereka. Dari nyanyian-nyanyian suku di sekitar api unggun hingga simfoni-simfoni orkestra yang kompleks, dari can-can monastik yang hening hingga lagu-lagu pujian kontemporer yang dinamis, komposisi musik telah menjadi wadah bagi manusia untuk mengekspresikan pikiran, perasaan, dan pengalaman spiritual mereka. Secara etimologis, istilah komposisi berasal dari bahasa Latin componere, yang berarti menyusun atau menggabungkan. Dalam konteks musik, komposisi dapat dipahami sebagai seni menciptakan karya musik yang melibatkan proses kreatif penyusunan unsur-unsur musikal seperti melodi, harmoni, ritme, dan timbre menjadi satu kesatuan yang bermakna dan koheren. Pendekatan dalam komposisi musik. Dalam memulai proses kreatif komposisi, seorang komponis dapat memilih berbagai pendekatan yang berbeda sesuai dengan preferensi personal, latar belakang pendidikan, genre musik yang ditekuni, dan konteks khusus dari karya yang akan diciptakan. Miller menjelaskan dengan jelas bahwa terdapat beberapa cara untuk memulai sebuah komposisi, dan semuanya dimulai dari lembaran kertas partitur kosong, namun memerlukan cara pandang yang berbeda terhadap komposisi yang akan dibuat. Miller, 2005. 4. Pemahaman terhadap berbagai pendekatan ini sangat penting bagi mahasiswa komposisi karena memungkinkan mereka untuk memilih metode yang paling sesuai untuk setiap situasi dan mengembangkan fleksibilitas dalam proses kreatif mereka. Penting untuk dipahami bahwa tidak ada satu pendekatan yang benar atau salah dalam memulai komposisi. Beberapa komponis secara konsisten memilih satu pendekatan tertentu, yang lain memilih pendekatan berbeda sesuai dengan proyek yang dikerjakan, dan beberapa bekerja dengan menggabungkan berbagai pendekatan, seringkali dengan menciptakan akord dan melodi secara bersamaan. Metode mana yang dipilih merupakan keputusan personal yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk gaya komposisi, tujuan karya, dan kebiasaan kerja komponis. Yang terpenting, seorang komponis tidak terbatas pada satu pendekatan saja dan dapat menggunakan pendekatan yang berbeda untuk karya-karya yang berbeda. Akan tetapi, cara apapun yang dipilih, tujuannya harus sama, yaitu menciptakan karya musik yang memiliki nilai artistik dan mampu berkomunikasi secara efektif dengan pendengar. Komposisi harmonis, harmonic composition. Komposisi harmonis merupakan pendekatan di mana komponis memulai karyanya dengan menciptakan progresi akord terlebih dahulu sebagai fondasi harmonis, kemudian menyesuaikan atau menciptakan melodi di atas kerangka harmonis tersebut. Miller mendefinisikan pendekatan ini dengan presisi sebagai berikut. Ketika kamu berkomposisi dengan cara akord dahulu, kamu sedang mendefinisikan struktur harmonis untuk komposisimu. Segala sesuatu yang lain kamu tulis, melodi, iringan, kontrapung, dan sejenisnya, didasarkan pada struktur harmonis awal yang kamu definisikan. Miller, 2005. 5. Pendekatan ini memiliki keunggulan memberikan peta jalan yang jelas bagi komponis, di mana progresi akord menentukan arah dan karakter keseluruhan komposisi sebelum melodi diciptakan. Pendekatan harmonis populer di kalangan banyak komponis, terutama mereka yang berkarya dalam kerangka lagu populer, jazz, dan musik komersial. Alasannya praktis dan logis. Setelah menciptakan progresi akord, komponis secara efektif memiliki peta jalan harmonis untuk keseluruhan komposisi yang membantu memandu melodi-melodi yang diciptakan. Sebuah progresi akord yang baik menciptakan hubungan fungsional antara akord, membangun tension dan release, dan memberikan kerangka emosional yang mendukung ekspresi melodis. Dalam konteks lagu populer, di mana struktur harmonis seringkali mengikuti formula yang sudah mapan, pendekatan ini sangat efisien dan efektif. Namun demikian, pendekatan ini memiliki tantangan dan potensi jebakan yang perlu diwaspadai oleh setiap komponis. Miller memberikan peringatan yang tegas bahwa meskipun dimulai dengan progresi akord, melodi tetap merupakan bagian terpenting dari komposisi, dan melodi yang baik lebih dari sekadar beberapa nada yang didengungkan di atas serangkaian akord. Miller, 2005. 5. Melodi harus memiliki bentuk, kontur, dan warna yang berdiri sendiri, serta integritas harmonisnya sendiri. Ia tidak boleh menjadi motif sederhana yang ditarik dari satu tempat ke tempat lain oleh akord yang sedang dimainkan, yang merupakan kecenderungan umum di kalangan komponis pemula yang terlalu bergantung pada progresi akord untuk menentukan kontur melodis.
Kelemahan utama dari komposisi berbasis akord adalah kecenderungan untuk mengabaikan pengembangan melodi yang matang dan bermakna. Miller mengamati dengan sayang bahwa banyak komponis yang tidak terlatih mengambil jalan mudah dengan memetik dan mendengung daripada bekerja tekun dengan semua alat yang tersedia untuk menciptakan melodi yang terbentuk dengan baik, logis, dan sangat musikal. Miller, 2005. Kritik ini sangat relevan bagi mahasiswa yang mungkin tergoda untuk mengambil jalan pintas dalam proses kreatif mereka. Pesan Miller adalah jelas. Jika memilih untuk berkomposisi dengan akord dahulu, komponis harus menggunakan progresi akord yang diciptakan untuk membangun kerangka harmonis komposisi, kemudian bekerja sama keras pada melodi, dan tidak membiarkan melodi didorong semata-mata oleh nada-nada yang terkandung dalam akord individual. Komposisi melodis, melodic composition. Pendekatan kedua dalam komposisi adalah komposisi melodis, di mana komponis memulai dengan menciptakan melodi terlebih dahulu sebagai ide utama, kemudian menyesuaikan akord dan harmoni untuk mendukung melodi tersebut. Miller menjelaskan bahwa sepopuler komposisi berbasis akord, beberapa penganut murni bersikeras bahwa satu-satunya cara berkomposisi adalah dari sudut pandang melodis. Miller, 2005, 5-6. Dengan menyusun melodi secara mandiri dan terlebih dahulu, melodi tersebut tidak tunduk pada kendala harmonis dari progresi akord yang telah ditentukan sebelumnya. Melodi dibiarkan mengalir kemanapun diperlukan oleh ekspresi musikal, tanpa akord yang mendikte kemana melodi harus pergi atau tidak pergi. Komponis bahkan dapat membiarkan melodi keluar dari tangga nada dasar, atau mengandung nada-nada kromatik yang tidak terduga, jika itu yang diperlukan oleh ekspresi musikal. Pendekatan melodis memberikan kursi depan kepada melodi sebagai elemen utama komposisi, dengan semua aspek lain termasuk harmoni, ritme, dan tekstur mengambil peran pendukung. Dalam tradisi musik barat, pendekatan ini memiliki akar yang dalam, terutama dalam musik vokal di mana melodi harus melayani teks dan komunikasi makna lirik. Banyak komponis besar, termasuk Schubert dalam lagu-lagu seninya dan Verdi dalam opera-operanya, dikenal memulai komposisi mereka dengan melodi yang kemudian diharmonisasi dengan cermat. Pendekatan ini juga sangat relevan dalam konteks musik gereja, di mana melodi himne dan lagu pujian seringkali harus melayani teks dan memungkinkan jemaat bernyanyi dengan mudah. Namun demikian, kebebasan menulis melodi terlebih dahulu juga merupakan salah satu tantangan terbesar dari pendekatan ini. Miller mengingatkan bahwa, tanpa progresi akord yang berfungsi sebagai panduan, jumlah kemungkinan yang tampak tak terbatas bisa sangat menakutkan. Miller, 2005-6. Berbeda dengan pendekatan harmonis di mana progresi akord memberikan struktur dan arah yang jelas, pendekatan melodis memerlukan komponis untuk menciptakan struktur dari ketiadaan, yang dapat menjadi pengalaman yang overwhelming terutama bagi komponis pemula. Selain itu, ketika melodi dapat pergi kemana saja tanpa kendala, seringkali ia melakukannya dengan cara yang tidak terkontrol, terkadang mengabaikan integritas melodis dan harmonis serta keterdengaran yang menyenangkan dan koheren. Miller juga menekankan bahwa dibutuhkan komponis yang terampil dan disiplin untuk membangun melodi yang solid dari awal. Miller, 2005-6. Banyak komponis memerlukan kerangka progresi akord sebagai panduan untuk memastikan bahwa melodi mereka memiliki arah dan koherensi. Dan bahkan ketika memulai dengan melodi terlebih dahulu, komponis tetap harus menggunakan pengetahuan menyeluruh tentang teori akord dan harmoni. Akord yang dipilih untuk mendukung melodi akan sangat mempengaruhi bagaimana melodi tersebut akan terdengar dalam konteks keseluruhan karya. Pilihan harmonisasi yang berbeda dapat mengubah karakter emosional melodi yang sama secara dramatis, dari ceria menjadi melankolis, dari tenang menjadi tegang. Komposisi holistik, holistic composition. Pendekatan ketiga dalam komposisi adalah pendekatan holistik, di mana komponis menciptakan melodi dan harmoni secara bersamaan dan saling mempengaruhi. Miller menjelaskan logika pendekatan ini dengan pertanyaan retoris. Jika dapat mendekati komposisi dengan pendekatan akord dahulu atau melodi dahulu, mengapa tidak menggabungkan kedua pendekatan dan berkomposisi segalanya sekaligus? Miller, 2005-6. Itulah esensi dari komposisi holistik, di mana komponis maju dari satu ketuk ke ketuk berikutnya, menciptakan melodi dan harmoni secara simultan dengan mempertimbangkan hubungan timbal balik antara keduanya. Karena melodi dan akord secara intrinsik terkait dalam musik tonal, pendekatan ini masuk akal secara konseptual dan dapat menghasilkan musik yang sangat terintegrasi.
Namun demikian, tidak semua komponis memiliki kemampuan untuk bekerja secara melodis dan harmonis secara bersamaan dengan efektif. Miller mengakui bahwa pendekatan ini benar-benar membutuhkan pemahaman menyeluruh tentang teori musik, telinga yang sangat baik, dan perasaan yang baik tentang kemana komposisi akan pergi. Miller, 2005. 6. Kesulitan di balik pendekatan ini mungkin tidak menjadikannya pilihan pertama bagi komponis pemula yang masih mengembangkan keterampilan dasar mereka. Di sisi lain, fakta bahwa komponis dapat menciptakan keseluruhan gambaran, satu ketuk pada satu waktu, mungkin membuatnya lebih mudah untuk memahami keseluruhan komposisi. Miller menambahkan catatan penting bahwa berkomposisi secara holistik tidak selalu berarti bahwa kamu harus menulis semua bagian dari orkestrasi kompleks pada saat yang bersamaan. Komposisi holistik dapat melibatkan hanya harmoni dasar, akord, dan melodi, mungkin dengan beberapa bagian penting dan kontrapung yang digarisbawahi. Miller, 2005, 6-7. Komposisi berlapis, layering. Pendekatan keempat dalam komposisi adalah layering atau pelapisan, yang memiliki karakteristik berbeda dari ketiga pendekatan sebelumnya. Dengan komposisi berlapis, komponis memulai dengan menciptakan satu bagian vokal atau instrumental sebagai fondasi, kemudian melapis bagian-bagian tambahan di atasnya secara bertahap. Komposisi dibangun bagian demi bagian, lapisan demi lapisan, sampai terbentuk satu kesatuan yang kompleks dan berlapis. Miller menjelaskan bahwa pendekatan ini digunakan dengan baik dalam idiom kontemporer tertentu, seperti minimalisme, dan berbagai gaya musik elektronik. Ini juga merupakan pendekatan yang digunakan dalam musik berbasis loop, di mana komponis membangun komposisi dengan melapis loop-loop musikal yang berbeda di atas satu sama lain. Miller, 2005, 7. Pendekatan berlapis sangat relevan dalam musik kontemporer, terutama yang diproduksi dengan bantuan teknologi digital. Dalam produksi musik elektronik, komponis seringkali memulai dengan satu loop atau pola ritmis, kemudian menambahkan lapisan-lapisan lain secara bertahap hingga terbentuk tekstur yang kompleks. Dalam konteks musik gereja kontemporer, pendekatan ini dapat diterapkan dalam penciptaan musik meditatif atau kontemplatif, di mana tekstur musikal dibangun secara perlahan untuk mendukung suasana doa dan refleksi. Pendekatan ini juga dapat digunakan dalam komposisi untuk ansambel kecil, di mana komponis memulai dengan garis melodis utama kemudian menambahkan suara-suara pendukung secara bertahap. Pemahaman terhadap berbagai pendekatan komposisi ini sangat penting bagi mahasiswa musik gereja karena setiap pendekatan memiliki kelebihan dan kekurangan yang relevan dengan konteks liturgi yang berbeda-beda. Dalam konteks musik liturgi, pemilihan pendekatan harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti fungsi musik dalam ibadah, karakteristik jemaat, tradisi denominasi, dan tujuan pastoral spesifik. Komposisi harmonis mungkin lebih cocok untuk menciptakan iringan himne yang sudah memiliki melodi tetap, sementara komposisi melodis mungkin lebih sesuai untuk menciptakan melodi baru untuk teks liturgi atau pemazmur. Komposisi holistik dapat digunakan ketika komponis memiliki visi yang jelas tentang keseluruhan karya dan ingin menciptakan integrasi yang erat antara melodi dan harmoni. Pendekatan berlapis dapat diterapkan dalam kontemplasi musik kontemporer atau instrumental offertorium di mana pembangunan tekstur secara bertahap mendukung pengalaman spiritual.